Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ini emang setengah 12. Sekarang berdepatan tanggal 12 kalau nggak salah. Emang 12 guys. 12 Februari tahun 2024 ya. Di sini saya mendapatkan pesan WhatsApp ya, atau WhatsApp pribadi, dan mendapatkan kontak saya emang dari YouTube ya. Banyak yang menanyakan kepada saya, contohnya itu saya mendapatkan barusan itu dari MTT ya, dan di sini gua nggak mau menyebutkan ya namanya. Itu ada yang berkunjung mungkin di channel YouTube Aran Families, dan dari Madura juga ya. Salam untuk NTT dan Madura. Nah, beliau adalah lulusan S1 Gizi. Nah, menanyakan kepada gua gitu ya, tentang pembaharuan STR seumur hidup masih ditangguhkan alasan jenjang akademik. Oke, itu untuk S1 Gizi katanya ya. Nah, sampai bahkan yang Madura pengen downgrade ke D3 Gizi katanya. Ya, menurut gua sih jangan terlalu terburu-buru ya, takutnya menyesal ya. Nah, di sini memang dikutip dari dietpartner.id. Ini pun bulan November ya. Pas gue cari-cari belum ada lagi surat edaran ya. Nah, di sini kita cek dulu. Ramai isu lulusan S1 Gizi tidak dapat STR. Lantas bagaimana? Ini dikutip dari dietpartner.id bulan November ya, tanggal 13. Nah, di sini ada beberapa saat yang lalu sempat ramai kabar bahwa lulusan S1 Gizi saat ini dapat sementara tidak akan mendapatkan surat tanda registrasi atau kita singkat dengan STR. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang terbaru, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2023. Simak pembahasan terkait undang-undang yang telah disahkan 8 Agustus tahun 2023 silam. STR untuk siapa katanya? Pakai tanda tanya. Menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang berhak mendapatkan surat tanda registrasi atau STR hanyalah tenaga kesehatan lulusan program pendidikan profesi dan program pendidikan vokasi. Sementara pengajuan surat tanda registrasinya atau STR untuk tenaga kesehatan lulusan program pendidikan akademik S1, S2, S3 untuk saat ini masih ditangguhkan. Hal ini mereka karena belum menempuh program pendidikan profesi sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, apabila mengunjungi website pengajuan STR melalui laman ktki.kemkes.go.id, maka muncul keterangan bahwa pengajuan STR untuk lulusan S1 S2 untuk sementara ditangguhkan. Nah, lalu kemudian penangguhan ini berlaku hingga terpenuhinya surat atau sertifikat kompetensi atau serkom sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsi pengajuan STR di website untuk lulusan S1 Gizi pun sudah ditiadakan. Kini hanya tersisa pilihan untuk lulusan profesi dan lulusan D3 atau D4. Kondisi ini tentunya menjadi kendala bagi lulusan S1 Gizi. Ya, pastilah. Karena banyak yang menanyakan juga nih kepada gua ya. Hampir semua lowongan pekerjaan sebagai nutrisionis baik di rumah sakit,
institusi penyedia jasa buka, perusahaan hingga di aplikasi telehealth dan wellness. Bahasa Inggrisnya rancoau. Membutuhkan STR. Maklum, orang Sunda mah kayak gini. Bagaimana tanggapan Persatuan Ahli Gizi atau disebut dengan Persagi? Persatuan Ahli Gizi atau Persagi selaku organisasi yang menaungi profesi ahli gizi Indonesia mencoba melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan. Audiensi ini dilakukan untuk mengupayakan penerbitan STR bagi lulusan S1 Gizi. Oke, kita simak ya. Berikut ini poin-poin yang dapat disimpulkan dari surat balasan Direktur Jenderal Nakes nomor KT.01.01/2929/2023 tertanggal 1 November 2023. Poin pertama, tenaga kesehatan lulusan pendidikan akademi S1 Gizi yang telah bekerja serta memiliki surat tanda registrasi atau STR sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tetap dapat bekerja tanpa memerlukan STR. Ya, kita harus garis bawah bahwa yang dimaksud dapat bekerja tanpa STR adalah yang bekerja di instansi non pelayanan kesehatan. Lalu poin kedua, permohonan penerbitan STR baru dan perpanjangan bagi lulusan pendidikan akademik S1 Gizi belum dapat difasilitasi. Oke, kita garis bawahi ini per bulan November. Ya, kita ikuti aja dulu peraturan selanjutnya. Berdasarkan keputusan tersebut, lantas apa langkah yang akan ditempuh DPP Persagi selanjutnya? Oke, di sini gue sarankan untuk kalian yang S1 dan kalian harus konsul kepada organisasi Persaginya. Apakah untuk S1 Gizi STR itu masih bisa diajukan untuk pemenuhan STR seumur hidup tanpa harus UKOM. Lalu kita next dulu, langkah DPP Persagi bagi lulusan S1 Gizi yang sudah memiliki STR aktif. Kita garis bawahi lagi nih ya, langkah DPP Persagi bagi lulusan S1 Gizi yang sudah memiliki STR aktif. Poin pertama, sebagai langkah jangka panjang, DPP Persagi akan merekomendasikan kepada penyelenggara program profesi dietitian untuk membuka jalur pendidikan RPL atau disingkat dengan rekognisi pembelajaran lampau dietitian. RPL merupakan pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal dan atau pengalaman kerja sebagai dasar melanjutkan pendidikan formal untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Ini untuk poin pertama. Untuk poin kedua, sebagai langkah jangka pendek, DPP Persagi akan menempuh RPL melalui jalur pengakuan penyetaraan atau kita singkat dengan SK penyetaraan atau surat keputusan penyetaraan. SK penyetaraan ini ditujukan untuk lulusan S1 Gizi yang sudah atau masih memiliki STR aktif dan telah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan minimal 2 tahun. Oke, untuk poin kedua nih ya, untuk sebagai langkah jangka pendeknya DPP Persagi akan menempuh RPL, yaitu mengakui penyetaraan atau dalam sebutannya dengan SK penyetaraan. Oke, untuk kalian yang S1 untuk langkah jangka pendeknya kita konfirmasi ke Persaginya ya. Untuk
bisa diusahakan, tetapi dengan minimal ya 2 tahun untuk di fasilitas kesehatan. Ya, ini minimal 2 tahun loh. Ingat, garis bawahi 2 tahun. Ya. Yang sudah memiliki STR aktif dan masih memiliki STR aktif. Ya, dan telah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan minimal 2 tahun. Oke, untuk berikutnya langkah DPP Persagi bagi lulusan S1 Gizi yang belum memiliki STR aktif. Nah, ini untuk yang fresh graduate, berarti yang belum atau masih nol ya. Ini untuk poin pertama, DPP Persagi menekankan bahwa UKOM atau uji kompetensi bukan merupakan kewajiban bagi lulusan pendidikan S1 dan sifatnya berupa pelengkap ijazah doang loh. Lalu penjaminan mutu kompetensi bersifat sukarela dan bukan sebagai syarat untuk membuat STR. Nah, pada tahun 2024 akan dilaksanakan Kongres Persagi yang akan membahas tentang UKOM. S1 Gizi ya, terkait dengan kerjasama Persagi dan AIPGI serta institusi penyelenggara pendidikan S1 Gizi. Untuk poin 3 yaitu bagi lulusan S1 Gizi yang ingin bekerja di Pasienkes didorong untuk mengikuti pendidikan profesi dietitian. Nah, selain melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya, pihak Persagi juga berupaya untuk mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, itu urusan Persagi ya tentang judicial review. Nah, di sini pun gua nggak tahu ya untuk apa, tetapi ini pihak Persagi telah berusaha dan mengusahakan para kalian semua ya. Sejauh ini sidang judicial review telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 dan 25 Oktober 2023. Sedangkan sidang ketiga sejauh ini masih tahap persiapan dan menghadirkan 4 saksi ahli dan 4 saksi fakta. Oke, ini untuk pilihan sulit ya bagi lulusan S1 Gizi. Berdasarkan fakta tersebut, saat ini pilihan bagi lulusan S1 Gizi adalah melanjutkan pendidikan profesi dan atau bekerja tanpa STR. Sangat repot juga ya kalau bekerja tanpa STR. Sedangkan Gizi itu sih dibilang masuk ke fungsional umum, tetapi masih melanjutkan ranah kesehatan ya untuk di Pasienkes. Jadi ya bagi gue sih serba salah ya. Dan ini sangat membingungkan juga untuk baik itu yang sudah bekerja dan mendapatkan PNS ataupun belum ya. Ini nanti di sistem nya akan seperti apa guys, nggak tahu nih ya. Semoga ada solusinya untuk kedepannya dan bisa memperingan untuk kalian yang di S1 Gizi. Nah, maka kedepannya akan bisa menggunakan berdasarkan fakta tersebut, saat ini pilihan bagi lulusan melanjutkan pendidikan profesi atau bekerja tanpa STR. Dengan melanjutkan pendidikan profesi, maka kedepannya akan bisa mengajukan STR dan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun apabila memilih bekerja tanpa STR, artinya Anda meniti karir di institusi yang memang tidak memerlukan STR. Institusi yang tidak memerlukan STR, institusi mana ya? Gue juga nggak tahu. Silakan kalian komen saja di bawah ya, karena gue di ranah institusi kesehatan, jadi memang diharuskan ya. Lalu kemudian kewajiban melanjutkan profesi dietitian bagi lulusan fresh graduate S1 Gizi ini dinilai cukup memberatkan ya. Memang memberatkan guys,
Mengingat saat ini jumlah institusi yang menyelenggarakan program pendidikan profesi gizi masih terbatas, terhitung per tahun 2023 hanya ada 9 institusi perguruan tinggi yang menyelenggarakan program profesi dietisian dengan kuota yang terbatas. 9 institusi untuk di Indonesia, ya itu sangat kecil banget ya, bahkan ini pun terbatas kuotanya guys. Selain itu, biaya pendidikan program profesi dietisian juga relatif mahal bagi beberapa kalangan ya. Memang pasti ini karena faktor ekonomi ya, dalam artian faktor uang ya. Selisihnya pun jauh dibandingkan biaya program pendidikan akademik. Sementara untuk saat ini belum ada program beasiswa yang mengcover program pendidikan profesi dietisian. Mengingat sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, untuk program profesi dietisian sifatnya adalah opsional. Jadi dalam artian tidak diharuskan pun bisa ya. Semoga segera ada keadilan dan kelonggaran dari Kementerian Kesehatan bagi lulusan fresh graduate S1 Gizi tahun ini. Terlebih bagi yang sudah menempuh kom dan mengikuti sumpah profesi gizi ya. Jadi ini di penulis Sofia Arinajara SKZ dan editor adalah Lilik Larasinta SKZ dan Ulfa Ratriana SKZ. Dikutip dari dietpartner.id. Oke, untuk kalian mungkin ini bisa menjadi solusi dan kalian bisa mengambil langkah seperti apa ya. Jadi selain S1 Gizi ternyata D3 perawat juga itu ada yang mendapatkan notifikasi seperti itu guys ya. Nah, untuk saran pertama sih yang gua sarankan gitu ya, gua sarankan gua sarankan itu hanya saran dari gua ya, ini saran kalian. Pertama itu kunjungi helpdesk Kemkes ya, baik itu melalui email ataupun WhatsApp. Karena untuk menempuh poin 2 yaitu mendapatkan pencerahan ya, apakah bisa dilanjut pembaharuan atau poin ketiga itu atau bisa kita downgrade STR, itu pun yang tadinya D3 gizi ya, D3 gizi, lalu misalkan kalian itu sekolah lagi menjadi S1 gizi, atau poin 4 itu kalian bekerja di non pelayanan kesehatan. Nah, untuk pertanyaan terbesar, bagaimana S1 Gizi Fasyankes sudah PNS
status ya, atau ASN ya, baik itu PNS dan ASN, karena ini adalah satu kesatuan kepegawaian ya. Jadi mau nggak mau ini harus benar-benar mendapatkan solusinya bagi gua gitu ya untuk pihak Kemenkes. Jadi harus mempertimbangkan nih, karena di kepegawaian di pelayanan kesehatan itu ya, terutama gua bekerja di puskesmas dan gua memegang kepegawaian, kita tidak hanya tertuju kepada Kemenkes saja guys. Di situ ada di bawah UPTD itu di bawah UPTD pemerintah daerah ya, atau dalam artian ada BKVSDM, itu adalah badan kepegawaian di daerah ya, atau disebut dengan BKD ya. Itu harus sinkron, karena kenapa guys, itu akan berpengaruh juga. Kita misalkan Kemenkes mengeluarkan peraturan, tetapi itu sangat berpengaruh juga ya ke status PNS atau ASN, yaitu baik ini bukan ASN, ini ke-3K ya, maksudnya kan ASN. Nah itu bagaimana guys, sedangkan tadi yang dari diet partner itu bekerja tanpa menggunakan STR, itu kan bukan